Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Hikmawati, NIM 2020203886208029. Saya merupakan mahasiswa PPL dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang saya ajarkan di SMKS Latanro Enrekang, tempat saya ber-PPL. Materi yang saya akan jelaskan yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki yang sudah balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum berzina dalam Islam. Semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Karena demikian bahayanya perbuatan zina, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Dan perbuatan zina juga dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 2. Zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina gairu muhsan. Zina muhsan yaitu pezina yang sudah balik, merdeka, dan sudah menikah. Hukum terhadap pezina muhsan ialah dirajam atau dilempari batu sampai meninggal. Hukum rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher, lalu dilempari hingga meninggal. Adapun zina gairu muhsan, yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah, dan hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi orang yang melakukan zina gairu muhsan adalah didera atau dipukul sebanyak 100 kali ditambah dengan hukum diasingkan ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Adapun hukuman bagi orang yang menuduh zina. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Antara lain, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinahan. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu. Andai seorang dari keempat saksi itu meyakinkan kesaksian yang lainnya atau seorang di antaranya mencabut kesaksian terhadap mereka, maka mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Adapun hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali. Hal ini didasarkan pada surah An-Nur ayat 4. Dampak negatif melakukan zina. Pertama, mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
dijauhkan dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, dan anak hasil dari zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan terakhir yaitu anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya mengenai larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sekian dan wabarakatuh. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan,